Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina siyam fi kulli syahri Ramadan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ursila bil Islam wal Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari pabrik atau percetakan yang sari macet dan jarang rusak adalah percetakan doso. Sehingga macam-macam model orang memperbuat doso dan macam-macam cara memperoleh doso. Ada doso nan diantar orang ke rumah awak, ada doso nan bajapui ke rumah orang, ada dosa nan dapat di sumur, bertamu di lapau, bersuara di jalan, dan ada pula dosa nan babali. Babali dosa itu umpamanya kita bali TV cek gagah gadang warnanya rancak, pakai pula antena parabola, beko diputar macam-macam acara yang kita cari di dalam. Di dalam acara itu banyak nan elok, tapi ada pula sebahagian nan sebenarnya berdosa awak mencari. Nampak jawab anak gadis-gadis rambut indak bersikit, kuku indak berkarik, baju kate sentiang ke bawah singkit, indak pula berkodek, adik bayarnya melompet-lompet. Awak bergalak-galak tu mencari bersama papa, mama, anak, menantu, mintuo, mama, kemenakan, adik, kakak dan sebagainya. Kalau senang awak mencari yang seperti itu, dosa yang kita peroleh melalui di Bali, atau dosa yang di Bali melalui perjudian ataupun karate judi lainnya, itu seluruhnya perbuatan dosa. Dosa yang di Bali melalui minuman karih. Sedangkan Tuhan mengatakan innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Nama tua, judi, tanung, taruh dan sebagainya, rijis, induk samang, najis. Itu seluruh dari perbuatan syaitan. Jadi tidak ada satu pun di antara kita yang tidak berdosa. Kalau ada manusia mengakuinya tidak pernah bersalah, tidak pernah berdosa, aku manusia aku betul. Sedangkan Nabi dan Rasul walaupun tidak berdosa tapi salah khilaf-khilafat ada di diri beliau. Dari itu bapak dan ibu-ibu yang terhormat, sekalipun awak berdosa, selalu berbuat dosa, ada yang tidak disengaja ataupun yang disengaja, Tuhan sayang awak. Tuhan bersifat Rahman Rahim. Tuhan bersifat pengampun penyayang. Salah kepada manusia minta maaf, salah ke Tuhan taubat, dan berdosa tahu awak bersalah lakih diakui. Salah satu alat untuk mengangkitkan kesalahan dan nilainya tinggi
yang gadang adalah paso Ramadan. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Seluruh anak Adam, sadua anak cucu Adam ku bersalah, kata Nabi. Tapi nan selalu elok orang yang bersalah, nan namu mengakui kesalahan, yang kembali dari kesalahan dan tidak menganggap salah itu benar. Salah satu dari cara untuk kembali dari kesalahan dan namu mengangkatkan kesalahan dengan melaksanakan ibadah paso. Bapak dan ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan bermacam-macam alat untuk kapuh dosa. Ada yang sifatnya insidental. Tadorong awak bersalah, capek dibaca astagfirullah. Itu yang insidental, capek bersalah, capek dia pui. Tadorong bersalah, laki baca astagfirullah. Tapi jangan bukan salah baca. Pamannya nampak dia awak orang mandi, tacigok dia awak orang mandi. Kebetulan nama mandi itu pedesi, nama celia awak laki-laki. Nampak dia awak isrif basaraka, capek panjangkan mata baca astagfirullah. Jangan bukan salah sabui. Aduh, kalau tu anak-anak awak sebagian dah jalih orang mandi dan tacigok dia beliau. Bukan memanjangkan mata, diulangnya balik. Bukan astagfirullah dibaca, tapi alhamdulillah. Kata ni boleh berdapat dulu. Kemudian dosa bisa diangkian diakuan melalui solat. 5 kali sehari semalam awak solat dicontohkan oleh Rasulullah, sama je orang mandi 5 kali sehari semalam. Lah 5 kali awak mandi sehari semalam bagosok pula lain. Jo sabun. Adima juga kepada kita. 5 kali awak solat sehari semalam bagosok pula dengan khusyuk, dengan ikhlas. Habis tu dosa. Tambah lo je zikir sudah solat, diampuni dosa mereka walaupun sebanyak buyah dilawi, kata Nabi. Ada yang sifatnya malam. Rupanya malaikat ada yang bertugas siang, ada yang bertugas malam. Sesudah asar sampai subuh, sesudah subuh sampai asar. Aku nak bertugas di bumi. Anak bertugas malam, besok pagi melapor ke Tuhan. Oh Tuhan, ambolah balik dari bumi, mengangkau. Tapi ambo tugas piket ya Tuhan. Di mana kau bertugas? Tapi di dunia ya Tuhan. Sebelah sama, ambo bagian daerah Padang ya Tuhan. Mengangkau di sini, ambo mereso. Ada orang yang dilapau, yang disurau, yang menonton, yang dilabuh tapi lawi, nambah ampuk, nambah judi dan sebagainya. Tapi ada pula orang yang duduk di masjid malam tadi ya Tuhan, mendengarkan pengajian, membaca ayat-ayat Al-Quran. Lah yang kau tahu, yang kau catat, lah ya Tuhan. Seluruh nak masuk dalam catatan engkau, yang duduk di masjid dalam malam tadi, ambo ampuni dosa mereka. Memang Tuhan tahu dua, tapi itu ungkapan untuk awak. Di sekolah Rasul mengatakan, duduk di masjid 1 saat, mendengarkan ayat-ayat Allah, menuntut ilmu pengetahuan, nilainya lebih tinggi dari solat sunat 100 rakaat. Dosa habis, pahala dapat. Ada yang sifatnya mingguan, iaitu 2 kali seminggu. Setiap hari Kamis, hari Senin, pintu langit dibuka. Diampuni oleh Tuhan seluruh dosa manusia mukmin yang tidak syirik, kecuali orang yang pedandam. Dan pedandam tangguhkan dulu. Tapi orang yang tidak syirik, orang mukmin yang tetap beribadah, diampuni Tuhan dosa. Itu yang sifatnya 2 kali sepekan. Ada yang sekali sepekan. Sekali seminggu, iaitu Jumat. Sianan bersuci dari rumah, berwuduk dari rumah, tarik solat Jumat, kemudian didengarkan khutbah khatib, 1 solat Jumat, selesai solat
berdoa, berzikir pulang, diampuni pula dosa mereka dari Jumat ke Jumat. Dia ada sifat dosa yang diampuni Tuhan waktu tekarajuan, ada yang harian, ada 2 kali sepekan, ada yang sifatnya mingguan. Di Jumat, walaupun ibu-ibu tidak payah berjumat, tapi dengan kaum ibu satu mendorong suami dan dengan ikhlas pula memasak di rumah menanti suami balik dari Jumat, juga diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena khatib membaca khutbah di atas mimbar hari Jumat bukan hanya mendoakan untuk laki-laki saja, tapi juga termasuk ibu-ibu. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Dan ada pula yang sifatnya tahunan. Yang sifatnya tahunan yaitu melaksanakan ibadah puasa. Di samping itu ada pula yang sifatnya bila ada kemampuan, yaitu melaksanakan ibadah haji atau rukun Islam yang kelima. Pendeknya, seluruh amal-amal baik yang kita perbuat adalah pengangkian dosa, menghapus kesalahan atau membakar dosa-dosa yang kita perbuat. Khusus saat kini yang kita bicarakan adalah alat penghapus dosa atau alat pembakar pabrik dosa yang paling kadang adalah saumu Ramadan, melakukan puasa Ramadan. Bapak, ibu-ibu dan pemuda-pemudi yang terhormat, tadi ambo bacakan ayat yang selalu dibaca oleh para ulama setiap menghadapi atau berada di awal bulan Ramadan, yaitu ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita mulai dulu dari ya ayyuhallazina amanu. Ambo nyawa bapak dan ibu-ibu dan adik-adik para remaja membaca ayat ya ayyuha malu ambo rasulnya, sagan ambo ke Tuhan. Asbab kena makna atau terjemah ya ayyuha ko wahai, wahai allazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan membawa awak, Tuhan Khalik awak makhluk, Maha Pencipta Tuhan, nama duitkan, nama matian, nama bagi rezeki, nama naikkan, nama menurunkan, peliknya seluruhnya dari Allah, dari beliau. Kini nyo nama membawa awak ya ayyuha, wahai awak. Anda sagan awak ibu-ibu dan bapak ke Tuhan. Sedangkan awak semua awak saja lain tak pandai wahai mengecek, tak pandai wahai membau. Lain ada ibu-ibu nak membau suami wahai udanda sayang, wahai isterinda manis, bininda kami. Lain ada betul. Jalakan wahai, sedangkan membau orang nan banamu nak bagala atau nalah bagala bagai lain tak selesai jawab. Ada orang nambah nama senamu jo Nabi Yakub namanya, tiba jawab tak Yakub itu siapui. Nama orang Yusuf si Usui, nama orang Mukhtar ada awak si Kutai, nama orang Ilyas ada awak Seriyeh. Akan buruk sahwi kita awak. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala membawa awak jo kato-kato semesra itu bukan untuk meminta, bukan untuk minta tolong, tapi untuk muagia. Anda malu gitu tu, ambo ikulah nambu rasukan, bukan main sagan, malu dan sagannya awak perasaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya kita baca seketik. Bagaimana kau sampai wahai benar Tuhan kawak. Dan memang kita kau makhluk barago. Dibanding jo makhluk lain, tidak mengamang awak. Itu sebab maka kita manusia kau dimuliakan Tuhan.
ju imbauan ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhan nas ya bani adam. Lihat di Quran Tuhan mengimbau ya bani ayam, ndak ada. Iyo mulia awak, iyo mulia kita. Kejadian awak mulia, bantu kita mulia, dalam pergaulan awak mulia, untuk nikah kawin pun kita mulia. Kok bantu kecamin awak nak don segagah kita. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Kami jadikan manusia dalam seelok bantu, gagah, tambah lojo pakaian, manis. Kemudian kau cari makanan hebat awak kalau makhluk lain. Kalau kabau makan jaguang, apa yang dimakan? Batang jaguang, daun jaguang, tungku jaguang. Tapi kalau tiba di awak, abui jaguang, lamang jaguang, paragede jaguang. Makhluk hewan, kudo, kabau, jawi, bara banyaknya metiang kain, babal-bal, keranjang-keranjang, membawa kain. Tapi dia nyolai berkain, tidak ada nampak awak binatang nama Sarawak, Salayu, tidak ada kudo nama baju kaus, tidak ada kabau Sarawak kotok, tidak ada. Tapi kita manusia, pakaian banyak, segala cukup. Memang kita baharago, makanan lama. Itu pun dalam peningkatan hidup manusia ke meningkat dari menarui jo pendidikan, ilmu pengetahuan, anam batitel awak. Ada kita manusia dan SH lah, insinyur lah, dokter, profesor dan sebagainya. Lihat ada hewan begitu, lihat ada malaikat begitu, indah. Tidak ada Jibril SH, tidak ada kambiang BA, tidak ada insinyur Ritia. Aku tandanya awak dimuliakan Tuhan. Dalam berkeluarga kita dimuliakan oleh Tuhan. Umpamanya kalau ada salah seorang laki-laki ingin beristri, itu pandang jauh di layang, pandang dakik di tukian. Baik na laki-laki atau na perusi diperhitungkan dek mama, diperhitungkan dek ibu bapa. Mengapa diperhitungkan? Karena nangkaba suami, nangkaba istri adalah makhluk manusia mulia. Bekola cocok perhitungan. Dek na laki-laki la cubadak, dek na perusi la mengkudu, dek ibu bapa la pario, dek na laki-laki la taraga, dek na perusi la ketujuh, ada ibu bapa la na iyo. Cocok perhitungan. Tukar cincin timbang tanduk, batunangan namanya. Bapak kau sampai bertunang benar, karena yang akan berkeluarga manusia yang dimuliakan Tuhan. Beko tiba di hari nikah akad, hadir P3N, hadir bapa, hadir ibu, hadir mama, hadir orang banyak, ahli pemilih. Diakadkan nikah antara laki-laki dengan wanita. Aku nikahkan engkau dengan Lindawati dengan mahar Rp5.000. Aku terima nikah Linda dengan mahar Rp5.000. Pakai mahar, pakai wali, pakai saksi. Sebab karena itu adalah makhluk manusia yang dimuliakan Tuhan. Andai kata ada ayam ingin berkeluarga, saya pernah terangkan ada ayam pakai P3N, pakai wali, pakai saksi, pakai mahar kalau nikah, tidak ada. Ayam kalau tagak berkeluarganya langsung. Dia berdua, ini dua seberatang. Nanya nan jantan kata pagar, amu kau kawin joden. Kecek nama tino, kek, langsung. Pakai wali tidak, pakai mahar tidak, pakai akad tidak. Sebab dia ini ayam. Anyo nani buat tiawak seketik apa-apa dari ibu kini. Manusia lah 20 ni, tak satu mama, tak satu bapa, tak satu orang memperhitungnya. Lainnya berdua seberhitung. Kalau lainnya berdua seberhitung, tak satu yang lain memperhitungkan, semua jua awak namanya Tuhan. Asal yang sudah menyampaikan. Jadi Tuhan lah menciptakan awak menjadi makhluk mulia.
Tuhan menjadikan awak laki-laki, akan bertahan awak di laki-laki itu ndaknya. Jangan jadi jantan pula kemudian. Dijadikan awak de Tuhan wanita selakari. Jangan jadi batino pula di belakang. Hanya untuk itu bapak dan ibu, kita mulai ikhwah. Tandanya Tuhan memuliakan awak diawali dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dalam melakukan ibadah puasa, dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan, indak sadu manusia diimbau, indak sadu umat dipanggil. Yobana basibak bak pandi dilumui, batalau bak pandi dirimbau. Yang diimbau untuk melakukan ibadah puasa Ramadan khusus allazina amanu, hanya orang-orang yang beriman. Bukan ya ayuhan nas, bukan ya allazina aslamu, tapi ya ayyuhallazina amanu. Asbab karena yang dapat dipercaya dan bisa dipercayai untuk melakukan ibadah puasa ayo orang mukminnya. Karena orang mukmin ko lurus jujur, dan sebenarnya mukmin kan lurus jujur. Kalau dalam Al-Quran kita lihat contohnya orang mukmin itu sama juga alif di awal Quran kan ada tu di surah Al-Baqarah alif lam mim. Alif lam mim walaupun makna terjemah maka suiknya tidak jalih jawab Tuhan yang tahu, tapi dicari hikmah huruf berdasarkan penjelasan di belakang tu contoh umat. Alif sama je orang mukmin. Orang mukmin contohnya alif lurus dari atas sampai ke bawah. Ana muluinya itu nyuati itulah yang dikerajokan. Aku kalau bersifat alif. Nah, tapi kalau lam lurus yo sebentar. Hati bawa ke bayo bana nya berkelok ke kidah. Alam ko munafik. Lurus sebentar berkelok ke kidah. Mula-mulanya lebih yo jawab. Ko rasanya alam tukar sepengana. Amim itu contoh orang kafir. Anda do pintu masuk ke dalam tatutui muka belakang suak kida kiri kanan tatutui mim. Itu orang kafir. Indak diimbau. Munafik, kafir, fasik indak diimbau untuk melakukan ibadah puasa Ramadan. Hanya yang diimbau adalah allazina amanu, orang-orang yang beriman saja. Di untuk itu rasa-rasoi diri. Apa ko laikanai bawa atau indak, laikanai undang kita dek Tuhan puasa atau indak, laika awak dialamatkan atau indak. Aku rasa-rasanya lulai, pelok tagak, capek balik. Jadikan diri jadi mukmin sejati dulu. Jadikan diri jadi mukmin kontan-kontan. Sebab Tuhan tidak bisa dikicuah. Tuhan tidak bisa ditipu. Orang yang tidak mukmin memang tidak diimbau untuk melakukan ibadah puasa Ramadan. Bapak, ibu-ibu dan adik-adik kami para remaja, sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu hadis kursi, asal dari Tuhan disampaikan oleh Rasul, namanya hadis kursi. Memang ibadah puasa Ramadan ko istimewa, balain yo ibadah lain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allah ta'ala kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi was-siyamu junnah fa iza kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfus wala yaskhab fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sha'imun wallazi nafsi biyadihi la khalufu fami as-sha'imi atyabu 'inda Allah min rihil miski lis-sha'imi farhatan yafrahuhuma iza aftara fariha wa iza laqiya rabbahu fariha
bisaumihi. Maksudnya dari Abi Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, berkata Allah Ta'ala, seluruh amal anak Adam lahu untuk dia, untuk inyo, illa siyam kecuali puasa, fa innahu li, yang puasa untuk ambo, kata Tuhan, wa ana ajzibi, akulah yang akan membalasinya, wasiyamu junnah, puasa ko sebagai pagar, benteng, perisai. Oleh sebab itu, fa iza kana yaumu saumi ahadikum, kalaulah bila melaksanakan puasa kalian, fala yarfus wala yaskhar, jangan mengecek-kecek keji, mengato-ngato nang kumua, jangan perlu berkata-kata kasar. Fa insabahu ahadun au qatalahu, kok datang orang mencaci maki awak, bersyarak, bercakap, mencuang awak, atau ingin bertinju, berkelahi, bunuh-membunuh awak, fal yaqul inni mur'un shaimun, ucapkan dalam hati, ambo puasa, indak wajar buat iko. Wallazi nafsi biyadihi, demi Tuhan yang diriku di tangannya, la khalufu famis shaimi atyabu indallah min rizqil miski. Walaupun bau mulut orang puasa itu kurang enak, busuk bau mulut dia tidak makan siang, lebih baik di sisi Allah dari bau kasturi. Lisaimi farhatan yakrahuhuma, untuk orang puasa itu ada dua kegembiraan yang diterimanya nanti. Satu, iza aftara fariha, bila nyoba buka gembira. Wa iza laqiya rabbahu fariha bisaumi, bila nanti bertemu jo Tuhan di akhirat, inyo gembira pula dengan puasanya tadi. Jadi oleh sebab itu, bapak dan ibu-ibu, berdasarkan kata Tuhan dalam hadis kursi tadi, maksudnya apapun macam amal-amal awak yang kita laksanakan, baik haji, solat, zakat, infak, sedekah, untuk awak, maksudnya untuk awak tahu orang bahasa kita mengerajaan itu. Kalau awak mengucap 25 syahadat, tak ada orang dia sianu tu Islam, terang ada dan zakoinyo mengucap 2 kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau awak berzakat, jalih orang basuh awak berzakat, sianu berzakat sekian ratus ribu, sekian sak semen. Kalau kita haji, jalih orang, bahkan kalau dia beri pangkat nama haji itu pakai belok kupiah putih, tambah jalih orang basuh awak haji. Tapi kalau puasa, ibadah puasa, tak tahu orang. Salat awak, nampak ada orang talangah, ada orang awak takbir, nampak ada orang awak rukuk tagak. Kalau puasa, tandanya, ni sianu tu hebat benar puasanya, taat puasanya, bukan main lagi. Tandanya, tadi tagak juga ada 15 minit, kami matota, 20 kalinya meludah-ludah. Apa kau meludahkan orang puasa? Orang TBC meludah juga. Orang jaga lalu meludah juga. Maka puasa tidak bisa awak tahu, tidak bisa awak menentukan apakah saya untuk puasa atau tidak. Sebab orang bisa saja mengicuh, bisa saja menganduk. Umpamanya adik-adik kami pemuda, pemudi dan sebagainya, main pimpong jam 4, main badminton jam 3, main poli bola beko sore jam 5, agak setengah jam, atau pagi sudah main terasuawi. Kapai awak ke rumah, di rumah ayah tak ada, takut nampak di ayah di ibu. Mandi ke batang ayah, sandar mandi, bayar menyilam, sambil menyilam minum ayah. Saya orang tahu, dia tahu, orang lain tidak tahu.
Oleh itu nan tahu ambo nyono Tuhan. Di fa innahu li kata Tuhan tadi maka suinya yang tahu baso sianu kuaso atau tidak kuaso adalah ambo. Aku yang bisa membalasi.